Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Salam jumpa kembali bersama dengan kita semua dalam ibadah Minggu 17 Mei 2020 Remaja PAUD Wasuponda. Kami semua berharap adik-adik kekasih dalam keadaan sehat, keadaan baik dan penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, adik-adik kekasih di dalam Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk datang berbakti, beribadah kepadanya. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian saat pagi hari. Kita tenangkan hati kita, pikiran kita fokuskan segala kehidupan kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kembali kita mengangkat pujian ini, kita lebih masuk lagi dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik kekasih di dalam Tuhan, setelah kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepadanya, kita akan mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah penguasa langit dan bumi dan segala isinya, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, adik-adik kekasih, remaja PAUD Wasuponda datang merendahkan diri dan kehidupan kami di dalam hadirat-Mu. Kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan. Mari Bapa, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar memampukan kami belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita terambil dari Ester pasal 2, ayat 5 hingga ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-15 hingga ayat 18. Dengan tema Ester, seorang yatim piatu menjadi ratu. Adik-adik kekasih, kalau kita melihat atau membaca ataupun mengulas, seorang Ester ini memiliki latar belakang yang cukup unik. Kenapa saya mengatakan demikian? Ester ini
awalnya bernama Hadasa, namun diganti oleh Mordekai, orang yang telah membesarkan dia dengan nama Ester. Nah, Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak tinggal di benteng Susa yang merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan kerajaan Persia ketika itu. Kalau saat ini Persia itu sama dengan negara Iran, yang pada saat itu di bawah pemerintahan Raja Ahasweros yang memiliki pendamping seorang wanita cantik bernama Ratu Wasti. Ester dan Mordekai adalah suku Benyamin, kaum Yahudi, dan merupakan kaum minoritas ketika itu. Layaknya seorang anak, Mordekai membesarkan Ester dengan penuh kasih sayang. Namun tidak lupa, Mordekai juga membekali Ester pengetahuan yang banyak, mulai dari tata krama, sikap atau sopan santun, bahkan Ester tumbuh dan besar menjadi seorang gadis yang luar biasa, menjadi wanita yang dikagumi oleh banyak orang. Tidak heran, Ester pun juga sejak lahir yang sudah menjadi seorang yatim piatu, memiliki penampilan atau paras yang cantik nan elok. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, di awal penjelasan tentang latar belakangan Ester tadi, saya mengatakan bahwa latar belakang Ester ini cukup unik, karena dia dan juga Mordekai adalah kaum minoritas. Kita tahu kaum minoritas seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, tidak adil. Mereka mendapatkan perlakuan yang seringkali menyakiti mereka, dikucilkan, tidak dianggap, bahkan mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah di mana mereka tinggal pada waktu itu. Namun kalian tahu, Mordekai, bahkan Ester dan keluarga tetap hidup di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Nah, pada suatu hari ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam istana Raja Ahasweros, yaitu pendampingnya sendiri, Ratu Wasti, melanggar titah dan perintah raja, sehingga membuat raja menjadi gusar, menjadi marah, bahkan memecat Ratu Wasti dari singgasananya menjadi rakyat biasa. Wasti yang tadinya seorang ratu dipecat dan diturunkan derajatnya menjadi rakyat biasa. Atas anjuran dan arahan dari pejabat-pejabat di istana Raja Ahasweros, dilakukanlah atau diselenggarakanlah sebuah kontes untuk memilih wanita untuk menggantikan Wasti menjadi seorang ratu. Dan yang terpilih adalah Ester, seorang yatim piatu dari kaum minoritas, mengalahkan sejumlah peserta-peserta yang ada ketika itu untuk menjadi seorang ratu, pendamping Raja Ahasweros. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, melihat proses yang dialami oleh Ester sehingga menjadi seorang ratu, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama adalah Tuhan memakai kesulitan yang dialami oleh Ester untuk memprosesnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dari kaum minoritas, seorang yatim piatu, tanpa ibu kandung, tanpa ayah kandung, namun dia berhasil menjalani kehidupan ini sehingga dia sukses menjadi seorang ratu. Luar biasa kan adik-adik? Kesulitan, pergumulan, persoalan Tuhan pakai dalam kehidupan Ester untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini mengajarkan kita bahwa setiap persoalan atau kesulitan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita
dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita. Bukan untuk menghukum kita, tetapi membuat kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mempersiapkan diri kita untuk menyongsong, untuk menggapai, untuk menerima berkat dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Berikutnya, kesulitan, pergumulan yang hadir dalam kehidupan kita justru mengajar kita untuk menghadirkan Tuhan. Mengajar kita untuk bersandar kepada Tuhan. Jangan biarkan kita menghadapi pergumulan, persoalan kita seorang diri. Jangan biarkan kita mengandalkan kekuatan kita. Justru dalam kesulitan kita datang kepada Tuhan, kita mengundang Tuhan hadir, menemani kita, mendampingi kita menghadapi persoalan hidup. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita sudah menghadirkan Tuhan, ketika kita sudah mengundang Tuhan hadir di dalam pergumulan hidup kita, kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin akan kuasa, akan kekuatan, akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iman kita runtuh. Jangan biarkan iman kita roboh oleh karena sulitnya pergumulan yang kita hadapi. Biarkan iman kita tetap kuat. Biarkan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Seperti masa-masa sekarang ini, adik-adik kekasih dalam Tuhan, kita harus menahan diri untuk tinggal di rumah, untuk mengerjakan tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, bahkan dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat. Mungkin di antara kita saat ini punya pergumulan, mungkin di antara kita saat ini punya persoalan yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita menjadi ogah-ogahan, menjadi malas-malasan. Mari adik-adik, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Meskipun saat ini mungkin kita hidup sebagai kaum minoritas di negara kita, mungkin juga kita hidup dalam keterbatasan ekonomi, dalam keterbatasan apapun yang sedang kita alami. Namun mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sedetik pun tidak meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun keberadaan kita, Tuhan tetap setia. Tuhan selalu bersama dengan kita. Percaya bahwa apapun yang kita alami, sukacita, pergumulan, persoalan, Tuhan tidak pernah jauh. Seperti Esther, hidup sebagai kaum minoritas, hidup sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan membimbing dia, mengiring dia menghadapi hari-harinya, dan akhirnya menjadi seorang pemimpin, mendapatkan kedudukan atau posisi yang luar biasa di mana dia berada. Apakah adik-adik juga ingin seperti Esther? Hidup penuh dengan keterbatasan, tetapi mengandalkan Tuhan, dan akhirnya hidup dengan bahagia, penuh dengan limpah berkat Tuhan. Karena itu, adik-adik, jangan jauhkan diri kita dari Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan dan percaya kepadanya, niscaya berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Baik adik-adik kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita, persembahan kita untuk Tuhan. Sambil persembahan dibawa, kita memuji memuliakan Tuhan. Kubawa korban syukur.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oke, mari kita masuk di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami menghampiri tahta hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi waktu kesempatan untuk beribadah, masih diberi waktu kesempatan untuk membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman. Biarlah ya Bapa, kekuatan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak remaja-Mu. Seperti Esther yang kuat, yang mampu melewati segala kesulitan, persoalan, pergumulan hidup di dalam Tuhan. Sehingga pada harinya nanti ya Bapa, kami menjadi saksi-Mu, kami menerima bahkan menikmati segala rancangan-rancangan Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami hidup di dalam keterbatasan, kami hidup di dalam status kami sebagai kaum minoritas di negeri ini. Ya Allah, ya Bapa kami sudah memberikan persembahan kami sudah memberikan ungkapan syukur kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati itu dan Engkau pakai di ladang pelayanan. Dalam kesempatan ini pula ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan di mana tempat kami berpijak saat ini, Wasuponda, Luwu Timur. Situasi yang melanda negeri kami Tuhan, wabah, penyakit yang membuat hidup kami gelisah dan khawatir setiap hari. Kiranya Bapa, dengan kasih dan sayang-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Bapa, boleh meredakan kuasa penyakit ini. Karena kami percaya, kami tahu bahwa kuasa-Mu lebih dari apapun, lebih dari segala yang ada di jagat raya ini. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, pemerintah yang ada di negara ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan di dalam kuasa Tuhan, agar mampu mengatur bangsa ini, negeri ini, dan boleh terhindar dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa buat para medis yang terus berjuang ya Bapa, merawat pasien yang telah terpapar penyakit corona ini. Lindungi mereka, kuatkan mereka ya Bapa, anugerahkan kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap kuat, tetap sehat, dan mampu
menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh kekuatan dalam Tuhan. Bahkan kami sebagai warga negara, sebagai masyarakat pun, tolong kami Bapa untuk tetap kuat, tetap mampu menjalankan segala aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan para medis. Kami berdoa buat anak-anakmu, remaja, Wasuponda, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya mereka Tuhan tetap dalam pemeliharaan-Mu, tetap dalam tuntunan-Mu, tetap dalam pengawalan-Mu. Bahkan kakak-kakak pembimbing di dalam rutinitas setiap hari pun Engkau berkati dan sertai. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa sakit penyakit, bahkan mara bahaya yang mencoba merintangi, yang mencoba merenggut kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu, pengawalan-Mu tetap menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Semoga firman Tuhan, pujian dan penyembahan kita diterima oleh Tuhan dan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum saya menutup ibadah kita pada hari ini, saya menghimbau adik-adik remaja sekalian tetap di rumah ketika bepergian, tetap menggunakan alat pelindung diri, masker dan lain sebagainya, tetap mengikuti arahan yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga para medis. Rajin cuci tangan, membersihkan tubuh ketika bepergian dan kembali ke rumah. Tetap sehat, tetap dalam penyertaan Tuhan. Sampai jumpa.